Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi ya. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara maupun di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab, anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share tapi linknya, jadi jangan diunduh, dipotong-potong, diunggah ulang. Kacau nanti. Berikutnya seluruhnya dari kalian semua, terima kasih. Aku tidak bisa sebutkan satu persatu namanya. Terima kasih atas doa-doa baik kalian untukku, dan aku juga berdoa kepada Gusti Allah yang Maha Agung. Semoga kebaikan doamu untukku Gusti Allah curahkan juga kebaikan itu untukmu. Sebagai sesama saudara muslim, kita saling mendoakan dalam kebaikan. Dan insya Allah doa-doa kita adalah bagian dari doa yang diijabai oleh Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Lumayan dingin ya. Terima dulu sebagai penyemangat dari aku di akhir pekan ini ya. Salam Isra, Islam rasional. Itu salam penyemangat kita dalam menuntut ilmu. Oke. Mampir ngombe kali ini aku akan mengajak kalian mendiskusikan tentang semitik. Ya. Mengenal semitik. Karena apa? Karena ada kafir yang nggak terima kalau aku bilang Arab itu rumpun semitik. Nggak tahu gobloknya di mana itu. Ya, yang lebih parah lagi, dia menolaknya dengan istilahan semitik, gitu loh ya. Tapi sebetulnya aku mengambil itu menjadi tajuk bukan untuk yang kafir itu loh ya. Untuk kalian, supaya kalian nanti kalau menemui permasalahan seperti itu kalian tahu ya. Jadi jangan terus nggak ngerti dan seperti kerbau dicocok hidungnya padahal dia sendiri goblok ya, nggak tahu. Sehingga ketika ada yang bilang enggak, Arab itu bukan rumpun semit, dan dia mengambil literasi semitik menjadi andalannya, terus kamu manut aja. Jangan gitu ya. Jadi ini sebetulnya untuk kalian, bukan untuk si kafir. Itu kafir itu ya terserah aja, mau nyungsep mau apa. sudah maksudku kalau membantah itu mbok ya yang rasional gitu loh. Jangan karena kebencianmu sehingga otakmu tumpul. Bismillahirrahmanirrahim. Minum kopi dulu supaya hangat. Logika tanpa logistik nggak jalan. Ini logistiknya dipenuhi. Bismillahirrahmanirrahim. Jogja punya. Oke. Sebelum kesana, sebagai bentuk penghormatanku, apresiasiku terhadap semua viewer terkasihku, maka aku akan bacakan komen yang masuk dari kalian. Pertama dari Kang Mas Helmi Aprianto. Oke, matur thank you. Gimana Kang kabarnya Bapak? Semoga sehat selalu nggih. Alhamdulillah, Cilacap Kota Nusa Kambangan hadir Gus, detik ke-22. Salam Isra, Islam rasional. Barakallahu fikum. Oke, terima kasih. Kang Helmi dulu sempat request ya, dan aku sudah tunaikan ya. Sudah atau belum? Tolong aku diingatkan. Ingatkan sekali lagi ya. Nggak apa-apa diingatkan terus. Tapi seingatku sudah request apa dulu aku sudah tunaikan ya.
Oke, berikutnya ini jagoan kita dari Sidamanik, Kang Mas Isdianto PPTK. Alhamdulillah Gus, Sidamanik setia hadir menyimak kajian, sangat mencerahkan. Nabi Muhammad bisa membaca dan menulis. Semoga sehat selalu Gus dan mudah mendapatkan rezeki yang barokah. Amin. Salam Islam rasional. Oke, salam Isra juga untukmu saudaraku yang ada di Sidamanik. Ya jelas lah ya, orang wasiatnya aja yang diamanahkan kepada Kanjeng Nabi itu kitab yang terkompilasi sebagai wahyu namanya Al-Quran. Dan itu ada tulisan-tulisan yang terkait dengan huruf-huruf. Ya tidak mungkin lah orang buta huruf kok diwarisi dengan warisan kompilasi dari huruf-huruf, kan ya tidak mungkin. Jadi Nabi itu ya melek huruf. Nggak mungkin Nabi itu orang sudah jelas syaratnya patona. Ya, patona itu artinya cerdas. Masa untuk mengingat berapa karakter aja nggak bisa. Alif ba ta sa jim gitu ya. Jadi tidak mungkin, dan itu sudah kita bahas tapi dalam video pendek ya, short video tentang sebetulnya buta huruf apa, itu harus didudukkan dulu. Kalau buta huruf Ibrani ya mungkin saja, tapi kalau huruf-huruf Arabiyun ya enggak lah. Oke, tapi ya begitulah ya, namanya dogma kalau sudah masuk cerita-cerita dongeng itu ya sulit. Cuman kita ya biarkan saja, tugas kita kan hanya menjelaskan, menyampaikan gitu. Oke, terima kasih Kang Mas Isdianto PPTK. Berikutnya soleha kita Gispati. Alhamdulillah nyimak, siap pasang otak. Paling demen gue sama istilah pasang otak. Untuk terima wahyu dari Tuan Guru. Semoga kita semua selalu sehat dan diberikan keberlimpahan rezeki. Salam Isra dari Palu. Salam Isra semuanya. Ini kalau orang-orang di luar habitat kita ini bisa puyeng kepalanya. Terima wahyu dari Tuan Guru gitu. Bisa puyeng kalau mereka yang di luar habitat kita ya. Seperti aku bilang Barat Tengah gitu. Di luar habitat kita juga akan puyeng kepalanya. Karena mereka dijajah Inggris, jadi kalau ngomong itu Timur Tengah. Padahal posisi kita di sini kok Timur Tengah. Kan gobloknya minta ampun. Kita di sini maka kita nyebutnya Barat Tengah gitu ya. Emang seperti ini. Asik menggelitik untuk terima wahyu dari Tuan Guru gitu ya. Tapi kalau kita yang sudah mengkajinya beberapa hari ini ya tentang wahyu, ya tidak ada masalah ya. Jadi kalau kita punya guru ngaji itu mengajarkan kita Al-Quran dan kita mendapatkan pencerahan, maka kita mendapatkan wahyu. Wahyunya apa? Ya Al-Quran itu gitu. Ya, cuman kita dapatkannya dari guru-guru kita. Guru-guru kita ditarik nanti ke belakang sampai ke sahabat-sahabat ke Nabi. Kalau Kanjeng Nabi dari Allah via Jibril kan begitu. Oke. Sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih solehaku Gispati, salam Isra ya untuk keluarga di Palu. Berikutnya Kang Mas Hutau, salam Isra Guru, semoga rahmat dan berkah dilimpahkan kepada kita semua beserta keluarga. Amin, amin ya robbal alamin. Dari Maros Baru, Sulawesi Selatan. Subhanallah. Salam untuk semua keluarga yang ada di Sulawesi, khususnya Sulawesi Selatan ya, dan salam Isra. Sudah ada berapa tahun aku nggak ke sana, sudah lama ya. Nanti satu waktu mungkin ke sana ya. Mau mampir ke Jalan Gagak. Makan soto gagak di Makassar ya. Ini saudara kita di Maros. Oke, terima kasih Hutau. Dan salam Isra juga ya. Untukmu, untuk semua keluarga di sana. Berikutnya soleha kita Bu nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Murid Banjarmasin. Nah, ini juga kota soto, ini soto Banjar. Cuma kalau soto Banjar itu bening ya, ndak bersantan dia. Hadir menyimak
Sehat selalu, semoga rezeki Tuan Guru berlimpah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Ne. Salam Isra juga untukmu dan untuk keluarga di Banjarmasin. Berikutnya Kang Mas Ilham Perdana, ini Solo ini ya. Assalamualaikum Gus Beti. Waalaikumsalam. Solo hadir. Untuk pengucapan Solonya terserah jenengan, karena orang Solo sendiri berbeda-beda nyebut Solonya seperti jenengan. Pengucapan yang berbeda tidak menjadi masalah. Mantap, terima kasih Gus. Salam Isra juga untuk saudara-saudaraku yang ada di Solo atau Solo ya. Terima kasih Kang Ilham atas konfirmasinya. Berikutnya Kang Mas Sahran Gipari, baru nyimak setelah lohor, kembali hari ini cuaca mendung tak berarti hujan. Seperti judul lagu. Kemudian jagoan jalanan kita, King of the Road, yaitu Kang Samsul Yatim. Salam Isra Gus, alhamdulillah gelar tikar kali ini saya cuma khusus mengaminkan harapan Kang Bro Ongis Nade Gurem en Rukem. Ya, kita doakan bersama ya. Semoga Allah memberikan jodoh yang terbaik, yang soleha untuk Kang Mas Gurem en Rukem. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini ada sesuatu yang menarik ini. Aku sudah lama baca ini, kemudian literasinya hilang, dan sekarang alhamdulillah datang lagi. Ini penting ini ya. Tinjauan sejarah ya seperti itu. Benarkah usia publik yang kita terima sekarang ini, kita kan dicekoki oleh cerita bahwa Bunda Aisyah itu dinikah umur 6 tahun. Lah umur 6 tahun ini sopo? Ya. Dan itu terkoreksi ya. Dan ini untuk, nggak tahu ini Mbak atau Mas, Rio Prichandra. Ya, salam Isra untukmu ya. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meluruskan riwayat pernikahan Sallallahu alaihi salam ya, Rasul kita ya, bersama Bunda Aisyah radhiyallahu anhu. Kualitas hadis. Nah, ya kan? Kembali hadis itu relatif, jadi dia bisa didiskusikan ya, dia tidak absolut. Terima kasih Kang Mas atau Mbak, nggak tahu aku dan dari mana asalnya, mungkin besok bisa dikonfir. Ini aku sudah dapat info lama, cuman literasinya hilang. Tiba-tiba kamu datang mengirimkan literasi dan ini sangat bermanfaat. Cuman aku nggak bisa baca karena panjang sekali, maka aku appreciate ya, dan aku aku minta teman-teman untuk membaca ya. Membaca ini yang dikirim oleh Rio Prichandra. Bagus ini ya. Tentang berapa sih sebetulnya usia Bunda Aisyah ketika menikah itu. Ya. Aku recommended untuk semua peor-peor seperti untuk membacanya. Oke. Terima kasih ya Rio. Salam Isra. Berikutnya Kang Mas Ray Dendi, Gus izin nanya, apa yang dimaksud hadis qudsi? Apa bedanya dengan hadis yang bukan hadis qudsi? Apakah hadis qudsi ini juga disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah? Terima kasih atas pencerahannya Gus, salam Isra. Oke, terima kasih, dan kita akan kaji nanti mungkin dalam video tersendiri ya, karena kalau di sini nanti dia menjadi out of the topic. Cuman pertanyaannya sangat bagus ya, hadis qudsi. Untuk bocoran sementara saja ya. Ada yang tapi ini pendapat loh ya, kamu setuju atau enggak? Hadis qudsi itu levelnya tuh satu tingkat di bawah Al-Quran. Ada yang berpendapat begitu. Artinya kamu setuju ya nggak apa-apa, nggak setuju juga nggak masalah gitu ya. Apa dan gimana ya diskusi nanti kita kaji, dan tolong kalau lupa aku ditagih ya dalam video tersendiri. Oke, terima kasih Kang Mas Ray Dendi. Berikutnya ini jagoan kita Kang Mas Abdul Qadir DJ. Muhammad Tajuddin bil Al-Manawi Al-Hadadi dalam hidangan yang sangat berharga berupa hadis qudsi dijelaskan bahwa ini sudah dijelaskan ini, tapi nggak apa-apa, nanti kita bikin videonya ya. Terima kasih untuk Kang Mas Abdul Qadir DJ, ini sesepuh kita, ini jago ini. Al-Quran juga mantap ini Kang Mas Abdul Qadir DJ ya, dari Pamekasan. Ini dulu sahabat karena waktu beliau masih tugas di daerahku, tapi sekarang sudah kembali ke tanah kelahiran di Pamekasan. Ya, ini sudah ada bantuan penjelasan dari Kang Mas Abdul Qadir DJ untuk
Redendi, tapi tidak apa-apa, nanti satu waktu kita bikinkan videonya. Salam Isra ya untuk Kang Mas Abdul Qadir DJ. Berikutnya Kang Mas Wahyu 72. Assalamualaikum, berapa hadir nyimak. Jelas, terang dan benar. Matur nuwun. Salam Isra untukmu, nggih, Kang Mas. Berikutnya Kang Mas Gurem en Rukam. Nyimak, matur suwun sangat pandonganipun rencang-rencang sedanten dateng grupipun Gus Betik. Ya, terima kasih sama-sama. Beliaunya mengucapkan terima kasih kepada kita semua atas doa yang kita panjatkan. Semoga Kang Mas Gurem en Rukam mendapatkan jodoh yang soleha. Oke. Dilanjut Kang Mas Rizal Wahyu Rembang selalu hadir Gus. Ini mantap ini. Oke, jangan lupa tugas kampusnya ya. Kemudian Kang Mas Iqbal Medan, aku nggak ngerti ada apa maksudnya. Ini tuh 6.229 terus biru itu apa? Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ini kalau dibaca segini dan orangnya nggak tahu ya bisa kacau nanti. Itu gimana maksudnya gitu ya. Oke, terima kasih Kang Iqbal Mekdan ya. Nggak ngerti aku ada 6.229 biru itu apa itu. Kita lanjutkan ke Bapak kita Ikhwan Tamim ya. Bapak Ikhwan Tamim, salam Isra, gaspol Gus, mantap, semoga rezekinya lancar, bikin rumah lengkap dengan studionya. Amin ya Allah. Nanti Raja Arab kirim duit untuk kita bikin rumah, bikin studio ya. Terima kasih Pak Ikhwan Tamim yang tidak bosan-bosan selalu mendoakanku. Selanjutnya Kang Hermana Nata Wijaya atur nuhun. Kang Didi, assalamualaikum, waalaikumsalam, nyimak Gus K, Empu 99 hadir Gus K. Ini MBR, assalamualaikum Gus, Kemayoran selalu hadir. Waalaikumsalam. Oh iya. Namanya LE itu ya. Dia juga mengaku anaknya adalah Nabi Isa alaihissalam. Waduh kacau. Nggak tahu LE itu masih ada kah? Atau sudah wassalam. Lokasi rumahnya kebetulan di Kemayoran dekat rumah saya Gus. Ya berarti kenal banget si MBR ini dengan yang ngaku Nabi apa ngaku apa Jibril kok terus anaknya dari Nabi Isa. Tapi ya gitu ada pengikutnya loh ya, jangan heran aku. Si LE ini ya. Oke. Dan sedikit menambahkan tentang Nabi, dulu oleh ulama Syiah saya Imam Ali bin Abi Thalib itu dianggap setara dengan Nabi. Namun dogma itu saya tolak. Mantap. Karena tak ada keterangan dalam Al-Quran maupun hadis bahwa Imam Ali setara bahkan lebih daripada para nabi. Itu saja aku. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ya, kita banyak informasi dapat dari MBR ini ya yang ada di Kemayoran Jakarta. Oke, salam Isra untuk kamu MBR, tetap semangat. Berikutnya Kang Aharib Muksinin Tuban hadir Goske, terima kasih. Arsa Anggara, Kang Arsa, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nabi itu seorang pedagang sukses bahkan antar negeri. Memang tidak logis kalau beliau buta huruf. Salam Isra dari Pesel Sumatera Barat. Lah iya, orang kerjaannya dia ekspor import kok buta huruf itu gimana? Gitu ya, masih banyak yang percaya itu loh. Terima kasih Kang Mas Arsa Anggara ya. Ya enggak mungkin orang ekspor import. Ya kalau jualan kelontong. Kanjeng Nabi itu Ibunda Khadijah itu levelnya sudah ekspor import kalau sekarang. Kemudian Kang Mas Ipan Al-Akbar masih menyimak mampir Gombe, kali ini sudah alhamdulillah sudah tiba di Malang ya. Kumpul bersama keluarga. Oke, salam Isra untuk semua keluarga ya. Berikutnya ini soleha kita ini ya pinter iki. Wedok iki pinter iki. Seperti Soleha Gispati ini juga pinter nih. Jadi cewek-cewek kita ini nggak usah diragukan, pinter-pinter semua. Ini soleha kita ini Rini Demak hadir Gus, siap Gus, pulau traktir mangke. Oh mantap, ditraktir soto. Memang benar Gus, Demak sama Kudus dekat, rumahku aja mepet Kudus malah. Antara Demak, Kudus, Jepara ini saling
berdekatan 3 serangkai. Dari ketiganya itu wilayah paling luas itu Demak. Demak kota pertanian, Kudus kota industri, Kretek rokok ya, Jepara kota ukir. Oke, terima kasih matur, thank you. Dan siap-siaplah untuk ditagih, katanya siap untuk mentraktir soto Kudus. Mantap juga soto Kudus ini. Aku makanan-makanan nasional, makanan-makanan dari budaya bangsa kita aku lebih suka. Kalau yang barat-barat itu enggak suka aku. Ya bukan nggak suka sih, nggak doyan juga. Ya. Oke, kemudian Kang Mas Edi Margono, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang punya Jogja. Ini saudara kita Kang Mas Nabil Al-Ghazali. Assalamualaikum Gus, izin bertanya, referensi apa yang Gus bilang tentang sholat Jumat dan Zuhur juga dilaksanakan oleh Rasulullah? Nah, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf Gus, mohon pencerahannya. Kalau Jumat tidak dapat merukso zuhur, dan dari para sahabat juga tidak ada keterangan bahwa mereka melaksanakan keduanya, Jumat dan zuhur. Mohon maaf Gus atas dari kebodohan saya Gus. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Referensinya apa ya Gus bilang tentang sholat Jumat dan zuhur juga dilaksanakan oleh Rasulullah? Referensinya itu ada 5 jilid buku dan itu cukup tipis ya, tapi 5 jilid. Bukunya ada ditumpukan, jadi aku nggak bisa tunjukkan. Yang perlu aku sampaikan, buku itu ditulis oleh seorang mursyid dari salah satu thariqah. Aku memang tidak sampaikan siapa mursyidnya dan siapa thariqahnya karena aku tidak mau kalian tidak siap untuk menerima apa yang disampaikan, apa yang diajarkan oleh sahabat Ali, ya. Lihatlah apa yang diomongkan, jangan lihatlah siapa yang ngomong. Biasanya kita justru terbalik, lihat siapa yang ngomong tapi tidak bisa melihat apa yang diomongkan. Maka dengan itu aku tidak sebutkan siapa yang menulis itu, mursyidnya siapa. Jadi guru besar dalam thariqah itu namanya mursyid. Kenapa? Aku berdasarkan pengalaman yang ada, publik kita belum siap. Nanti lihat mursyidnya aja namanya ini, terus thariqahnya namanya ini, kalian sudah alergi, sudah langsung a priori. Itu yang aku nggak mau. Makanya aku nggak pernah sebutkan. Yang jelas itu aku dapatkan dari salah satu thariqah ketika aku bersahabat dengan teman thariqahku. Yang akan aku pernah cerita, aku diajak masuk thariqah sama temanku. Aku bilang enggak dah, kamu aja yang masuk thariqah, nanti aku belajar ke kamu. Karena enggak mungkin dalam budaya thariqah itu ada perdebatan, ada dialog antara mursyid dan murid. Enggak mungkin. Itu sifatnya itu top down. Dari atas ke bawah. Ini laksanakan, ini gitu. Tapi kalau aku sama temanku itu kan dia temanku, aku bukan muridnya. Aku bisa mendebat, aku bisa setuju, bisa tidak. Lah kalau aku ke mursyid kan enggak bisa. Maka aku enggak pernah mau ikut thariqah. Ya. Jadi aku cukup belajar thariqah dari orang yang ikut thariqah. Dari sana aku dapatkan seperti tadi, aku objektif. Aku tidak lihat thariqahnya, aku tidak lihat mursyidnya, aku lihat yang disampaikan itu seirama tidak dengan Al-Quran dan hadis. Itu aku kira-kira butuh waktu 10 tahun nggak salah mempelajari itu. Akhirnya aku mantap dan aku laksanakan. Meskipun aku tidak murid dari thariqah itu. Jadi kalau orang nggak tahu dikirain aku itu murid dari thariqah itu. Karena thariqah itu mengamalkan seperti itu. Dan sekarang juga ternyata di luar-luar thariqah juga temanku ada perjalanan dari Jawa Barat, katanya dia mampir pas hari Jumat. Ternyata sama. Tapi itu bukan thariqah dari ini, sama-sama menjalankan kedua-duanya. Ya sholat Jumat dijalankan, sholat zuhur dijalankan. Artinya sebetulnya itu juga bukan ansik dari thariqah itu. Ada kelompok lain juga yang sama pemahamannya. Itu bukunya ada 5 jilid gitu ya. Gini, Kang Samsul Yatim mungkin lebih berkompeten karena dia pernah masuk ke dalam thariqah itu.
Silakan Kang Mas Nabil Al-Ghazali untuk berkonfirmasi dengan saudara kita Kang Mas Samsul Yatim ya. Mungkin via WA atau apa, nanti aku bantulah. Karena dia yang dia pernah jadi murid, kalau aku enggak pernah. Cuman karena aku basicnya akademi seperti itu. Kebenaran dari manapun tanpa melihat siapa dan apa yang bagaimana dia, enggak. Yang aku lihat hanya apa yang diomongkan. Yang diomongkan bersesuaian dengan Al-Quran dan hadis, ya aku ikuti gitu. Itu yang pertama. Kalau tanya referensinya ya, Anda 5 jilid. Seri 1 sampai 5. Berikutnya ya, kalau Jumat tidak dapat meruksa zuhur dan dari para sahabat juga tidak ada keterangan bahwa mereka melaksanakan keduanya, Jumat dan zuhur. Sekarang coba kalau aku balik, ada nggak kamu menemukan keterangan bahwa sahabat itu kalau sudah sholat Jumat nggak sholat duhur, kalau sudah sholat Jumat nggak sholat duhur, atau kalau sudah sholat duhur nggak sholat Jumat? Ada nggak keterangannya? Nggak ada kan? Jadi aku punya pewer ya, dia sibuk sih, orang pertambangan di Balikpapan sana. Ya, aslinya Malang tapi tugasnya di Balikpapan, pertambangan minyak. Jadi dia biasanya dia di Facebook kalau tanya. Dia aku jelaskan gini-gini, akhirnya dia melaksanakan. Dan dia pernah didebat dengan salah satu kelompok S. Yang awalnya S, kalian tahu lah ya. Yang dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bi'ah. Itu anaknya ketemu teman yang dikit-dikit sunnah, dikit-dikit sunnah. Jadi pas itu. Yang satu dikit-dikit bi'ah, yang satu dikit-dikit sunnah. Pernah ditanyain hampir seperti ini pertanyaannya. Karena apa? Otak sudah teracuni. Jadi yang dipermasalahkan Jumat duhur, Jumat duhur, Jumat duhur. Kenapa kok Jumat duhur saja? Padahal dalam lintasan waktu yang 12 jam itu ada duhurnya, ada asarnya, ada maghribnya, ada subuhnya. Ada isanya juga. Coba ini direnungkan, kenapa kok mesti dipermasalahkan Jumat dengan duhur? Karena sudah terperangkap, otaknya itu terperangkap. Apalagi melihat orang sholat Jumat itu kalau sudah masuk duhur. Padahal mau sholat Jumat jam 5 itu boleh. Mau sholat Jumat jam 10 pagi waktu duha juga boleh. Mau waktu duhur juga boleh. Karena tiga-tiganya pernah dilakukan Kanjeng Nabi. Maka kalau ada pertanyaan seperti ini, aku tinggal membalik saja. Ya, pertanyaan kan begini pernyataannya. Dari para sahabat juga tidak ada keterangan bahwa mereka melaksanakan keduanya, sholat Jumat dan sholat duhur. Maka aku tanya, dari para sahabat adakah keterangan ketika mereka sudah sholat Jumat tidak sholat duhur? Kan ora-ono. Karena memang dua ini sebetulnya tidak ada kaitannya apa-apa. Kelompoknya itu beda. Yang satu kelompok khomsa, sholawatin fil yaumil walailatin, 5 sholat dalam putaran waktu sehari semalam. Apa itu? Kita mulai dari isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Di sini kelompoknya. Nanti sholat Jumat itu kelompoknya kelompok sholat id. Kita punya 3 sholat id. Yang tahunan Idul Fitri, Idul Adha. Yang pekanan Idul Jum'ah. Makanya kalau Idul Fitri dan Idul Adha itu bisa merukso Idul Jum'ah karena sama-sama satu kelompok. Kok ini kok Idul Jum'ah merukso duhur dari Hong Kong apa? Nggak pernah ada itu hadisnya, kamu cari nggak pernah ada. Ya, mesti kurang puas, mesti penasaran, mesti kok begini kok begitu, nggak apa-apa. Tapi seandainya kamu bisa ketemu aku 4 mata, akan aku jelaskan. Karena kalau menjelaskan di darat itu lebih enak. Aku nggak tahu kamu tinggal di mana, tapi setidaknya aku kasih kamu arahan, aku recommended untuk diskusi dengan Kang Mas Samsul Yatim, ya. Samsul Yatim, Kang Samsul Yatim tolong dibantu itu temannya, ya. Oke, sudah aku bacakan semua komen yang masuk. Itu Kang Mas Nabil Al-Ghazali ya, mungkin kurang puas, ya pastinya kurang puas. Tapi setidaknya pernyataanku itu sudah mendasar banget. Untuk lebih mendasar pegang surat An-Nisa 1 berapa deh An-Nisa yang sholat itu adalah ibadah yang telah ditentukan waktunya gitu. Jadi sholat itu nama ibadah, bukan
sholat duhur terus duhur itu nama sholat. Bukan. Duhur itu nama waktu. Maghrib itu nama waktu. Harus melaksanakan ibadah. Namanya apa? Sholat. Bukan ada sholat namanya sholat duhur, sholat maghrib. Enggak. Kan ibadah banyak. Ibadah sholat, ibadah zakat, ibadah puasa, ibadah haji. Jadi sholat sendiri itu sudah nama. Kok mau dicari nama sholat apa? Ekor 9 nggak salah leh. Gini aja, kamu cari di Google ya. Iya, Anissa berapa? Cari aja di kan. Oke ya, sekarang kita ke tajuk kita tentang Smith. Bismillahirrahmanirrahim. Di Google coba cari. Bapak lupa 139 atau berapa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ulangi lagi review. Ya. Kan ketika aku menjelaskan apa itu lupa aku ya. Lupa aku ya. Sudah banyak videonya dari tapi belum lama kok, masih minggu-minggu yang lalu. Bahwa Smith itu diambil dari Sem, anaknya Nabi Nuh. Itu nanti melahirkan sebuah peradaban suku bangsa yaitu Israel dan Arab. Itu mereka satu rumpun semitik. Ketemu? Sebentar. Ah, ini dia. Jadi ini Mas apa tadi? Nabila Al-Ghazali. Aku bacakan di akhirnya saja ya, karena kalau di awalnya panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat An-Nisa nomor ayatnya pirogi 103 ya. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi ada waktunya, nggak ngawur. Kamu sholat Jumat di hari Sabtu ya nggak boleh. Karena sholat waktunya kapan? Jumat ya di hari Jumat. Sholat duhur kapan waktunya? Di waktu duhur. Nggak boleh kamu sholat duhur di waktu maghrib. Karena maghrib nanti itu ada sholatnya sendiri. Jadi setiap sholat ada waktunya, setiap waktu ada sholatnya. Kalau kamu pusing mendengarkan penjelasanku ya kamu ikuti aja nih surat An-Nisa 104 bahwa sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Hari Jumat masuk waktu Jumat ya sholat kamu sholat Jumat. Nanti waktu hari Jumat masuk duhur ya kamu sholat duhur. Masuk waktu asar ya kamu sholat asar. Gitu loh. Ya. Jadi taat terhadap Al-Quran. Nggak ada ceritanya rukso-ruksoan. Nanti yang bisa merukso itu sholat Idul Fitri, Idul Adha, Idul Jum'ah. Itu bisa karena mereka satu kelompok. Oke gitu ya. An-Nisa 103. Oke kita kembali tadi. Nah, ketika nggak tahu Bapak kemarin jelas apa lihat ketika bangsa Semit itu. Ketika aku bilang bahwa bangsa Arab dan bangsa Israel itu satu rumpun semitik, itu ada kafir goblok minta ampun. Nggak terima dia. Dan tak lihat kalian nggak ada yang bisa menyanggah. Makanya aku ini bikin videonya untuk kalian bukan untuk si kafir itu. Ya. Berbicara tentang Israel, tentang Arab itu ada dalam 3 perspektif. Berbicara dalam sudut pandang apa? Teologis, antropologis, atau politis. Itu nanti bisa jadi beda. Bisa juga semuanya itu terkait di dalamnya. Dari segi teologis jelas karena kita mengikuti Abrahamic faith. Itu tidak bisa dipisahkan. Masalah mereka tidak mengakui itu kan urusan mereka. Kalau kita orang Islam mengakui semua nabi, kita mengakui eksistensi Bapak Abraham, eksistensi Kanjeng Nabi Musa, eksistensi Kanjeng Nabi Isa yang mereka sebut Yesus, eksistensi Kanjeng Nabi Muhammad kita sebagai pengikutnya, kita akui dan kita terima. Dan memang Abrahamic faith harusnya begitu karena dia mengalir dari Bapak Abraham sampai ke anak-anaknya Yahudi, Nasrani yang kemudian jadi Kristen dan Islam. Masalahnya kan di tengah ada yang membangkang.
Ketika Kanjeng Nabi Isa datang menjalankan proses tugas kenabiannya, Yahudi nggak mau terima. Sampai sekarang juga orang Israel itu nggak mau jadi Nasrani apa jadi Kristen, mereka tetap dalam keyahudiannya. Tapi kalau dalam perdebatan kan itu apologet Kristen tuh sok kenal sok dekat dengan Yahudi, padahal Yahudi aja nggak doyan sama mereka, nggak doyan. Orang Isa jadi mereka tolak kok, apalagi Kristen, apalagi yang lainnya. Mereka nggak mau. Seharusnya sih Yahudi itu menjadi Nasrani karena eranya sudah digantikan. Tapi kan nggak mau, terus ditolak. Gitu. Dan ini diulangi lagi oleh Nasrani yang menjadi Kristen. Seharusnya mereka menjadi Islam ketika kenabian Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi kan tidak mau juga. Ditolak. Nah, jadi sebetulnya Nasrani atau yang menjadi Kristen ini hanya mengulangi apa yang dilakukan Yahudi. Cuman itu tadi yang aku bilang, kalau dalam perdebatan teologis seolah-olah Yahudi itu welcome terhadap Kristen. Ora. Orang mereka jelas-jelas menolak kok. Jadi sok kenal, sok dekat, sok akrab dengan Yahudi terus berhadapan dengan Islam itu suatu yang keliru. Ya pede aja sendiri tanpa nyeret-nyeret Yahudi. Harusnya kan begitu. Ya, jadi semua ini dalam satu rumpun semitik. Ya. Kalau dalam antropologis kebudayaan, kalau dalam teologis anak-anak Abraham. Kalau dalam politis ya ini yang ruwet lagi. Makanya ada itu, aku pernah dapat video bagus itu dari seorang pendeta. Ya, coba kalau misalkan Israel peristiwa di Palestina sana itu geger lagi, dan itu kebolak-balik kan geger saja. Itu politis itu sebetulnya, bukan teologis. Terus posisi Kristen di mana? Posisi Islam di mana? Orang teman saya itu ada yang dia kerja di ekspedisi, ketika masuk ke sana itu ada orang Islam sama orang Yahudi ngopi bareng kok. Terus ditanya, loh itu kan perang, itu urusan politik gitu. Itu politik sebetulnya. Jangan lupa bahwa di Palestina itu juga ada orang Kristennya dan sama orang Yahudi dihajar juga. Jangan kirain di Palestina sana orangnya Islam semua. Mayoritas Islam juga iya. Terus ketika Palestina dihajar sama Israel, terus Kristen memihak Israel gitu. Ya tambah salah. Makanya politik itu bikin ribet. Kita harus jeli membacanya. Nggak bisa hitam putih seperti itu. Karena di Israel, di Palestina juga meskipun mayoritasnya Islam, tapi yang Kristen juga ada. Dan Yahudi itu tidak menerima kekristenan. Makanya kalau peristiwa itu, tapi mudah-mudahan enggak ya, sekarang beberapa dekade ini ya relatif lebih aman ya. Sudahlah, aman, mau rebutan apa lagi gitu ya. Nggak usah lagi susah, bikin susah perang itu ya. Sudahlah, berdamai, sama-sama ditempati. Yang Yahudi ya tetap Yahudi, yang Islam ya tetap Islam, yang Kristen ya tetap Kristen, sama-sama tinggal menjadi saudara sebangsa setanah air gitu. Walaupun akidahnya beda-beda ya sudah, nggak ada masalah gitu. Ya, itu politis. Jadi nggak bisa dipukul rata. Nah, begitu juga si teman kita ini sudah membuktikan karena dia kerja di ekspedisi, masuk ke daerahnya langsung, bukan kata berita. Ketika jegar-jegar peluru melayang di atas udara, orang Yahudi sama orang Islam ngopi bareng, gitu loh. Kalau ditanyain lah kok bisa begitu, itu masalah politik. Begitu juga informasi yang aku terima dari Amerika sana. Tidak semua orang Yahudi itu setuju dengan keputusan politiknya yang sekarang disebut apa ya? Zionis itu. Ya itu kan dimulai tahun 48. Ya. Awalnya mereka diaspora. Sekarang kita bicara diaspora.
Diaspora itu kalau yang belum tahu apa ya, diaspora itu menyebar keluar dari daerah asalnya. Jadi para Yahudi yang notabene Israel. Jadi orang Israel itu begitu loh ya. Egonya itu tinggi banget. Yahudi itu ya harus Israel, orang Israel harus Yahudi. Itu harga mati bagi mereka. Mungkin kalau kita NKRI harga mati gitu lah ya. Di mana agama dan bangsa itu jadi stereotip. Makanya saudara kita yang ada di Manado itu kan ada yang mau masuk Yahudi itu kan birokrasinya kan sulit banget, ngurus ini ngurus itu. Tapi sepertinya akhirnya diterima sebagai Yahudi. Ya, karena mereka egonya ya seperti ya Al-Qur'an sudah nyebut seperti itu, mau gimana lagi. Jadi benar apa yang dikatakan Al-Qur'an. Mereka memang dilebihkan. Jadi kalau ada bangsa yang dilebihkan itu ya Israel itu. Mereka egonya tinggi ya. Jadi Yahudi harus Israel, Israel harus Yahudi. Dan kita sudah tahu bahwa bangsa ini kan bangsa yang terjajah sejak zaman perjanjian lama sampai yang aku pernah cerita ke Babel itu kan, nanti terus Esra. Terus itu ada yang kemarin ada request ya, nantilah ya aku jelaskan apa itu Esra, apa itu Uzer ya. Sampai-sampai dia bilang Esra itu kalau nggak dibiarkan dia bisa melambung lebih tinggi daripada Musa gitu. Karena dia yang menuliskan kembali kitab suci orang-orang Yahudi setelah pembuangan dari Babel, dan Babel ditundukkan oleh Persia gitu. Ya. Oke, itu mereka sudah terjajah seperti itu. Maka mereka akhirnya ya diaspora. Nah, sekarang kita berbicara Yahudi diaspora yang ke Eropa. Khususnya Eropa itu juga luas, khususnya Jerman. Gitu loh. Ini ceritanya panjang ya. Akhirnya kan terjadi peristiwa Holocaust itu, di mana Nazi itu kan kegeten sama orang-orang Yahudi, ya, yang dikomandani oleh Hitler. Ya, itu kan dihabisi oleh Hitler itu. Ya, ya bagaimanapun kita nggak setuju ya. Bagaimanapun Yahudi itu ya manusia, jangan gitulah. Nah, sikap-sikap permusuhan itu dalam perspektif politis. Ya, perspektifnya itu politis. Sikap permusuhan orang-orang Eropa khususnya Jerman terhadap Yahudi itu politis banget. Ya, maka sikap anti Israel atau anti Yahudi, karena mereka sudah stereotip ya, kalau disebut Yahudi ya Israel, Israel Yahudi, itu mereka beri nama dengan sikap antisemit gitu loh. Jadi setiap permusuhan terhadap orang-orang Yahudi itu disebut antisemit. Nah, di sini si kafir goblok itu dia bilang Arab itu bukan semit. Buktinya antisemit itu ditujukan kepada Yahudi. Karena dia tidak tahu permasalahannya. Permasalahannya kenapa itu ditujukan kepada Yahudi? Karena pada saat itu yang diaspora ya Yahudi. Dan Yahudi itu semitik. Maka yang antisemit itu ditujukan kepada Yahudi, bukan kepada Arab. Jadi kalau antisemitik itu digunakan argumentasi untuk menolak bahwa Arab ini adalah rumpun semit, dia itu orang nggak ngerti cerita aja, asal mangap aja itu. Ya, baik, kita lihat sejarahnya ya. Kamu bisa baca di bukunya The Victory of Judaism over German from a Non-Religious Perspective. Ya, referensinya di sana. Nanti kamu lihat ya, ada wartawan Jerman itu punya darah Yahudi kalau dilihat namanya, Wilhelm Marr. Adalah orang pertama yang menggunakan istilah antisemit. Ini pada tahun 1879. Dalam buku yang aku sebut tadi ya. Hal itu maksudnya antisemit itu menggambarkan gelombang permusuhan terhadap orang-orang Yahudi yang di sentral Eropa pada pertengahan abad ke-19. Itu keterangan bukunya.
ya. Tapi Eropa pun itu khususnya, meskipun di mana-mana juga begitu akhirnya, yaitu Jerman. Siapa yang menggunakan istilah antisemit? Itu adalah Wilhelm Marr, wartawan berdarah Jerman Yahudi. Di sana. Kenapa kok setiap antisemit dituduhkan kepada Israel? Kok? Ya karena yang ada diaspora itu Israel. Gitu loh. Tapi bukan berarti karena antisemit itu tidak pernah dituduhkan kepada Arab, terus Arab bukan bangsa Semit. Kan jadi kacau. Sama aja begini, tahun 78 nggak salah ya. Tahun 78 itu ada Piala Thomas. Mainnya di Wimbledon Inggris sana. Ya. Setelah final itu di mana-mana tersiar. Indonesia juara Thomas, Indonesia juara Thomas. Kalau yang perempuan kan Uber Cup itu ya. Thomas Cup. Uber Cup itu yang cewek, yang laki itu Thomas Cup. Kita ambil satu contoh saja lah ya. Terus yang main Thomas Cup itu kan orangnya cuma tersebut ya. Nanti kan itu Thomas Cup itu kan apa namanya itu kan grup, ada singlenya, ada ganda campurannya, ada gandanya, ya. Itu yang main kan cuma itu aja orangnya. Tapi yang disebutkan Indonesia, mana yang juara? Indonesia gitu. Terus apakah orang Indonesia hanya orang-orang yang main dan menang dalam Piala Thomas itu aja? Apakah kita terus bukan orang Indonesia? Sama sepak bola misalkan ya. Indonesia itu sepak bola itu berbicara itu tahun 50-an. Waktu masih zamannya Abdul Qadir. Sekarang sudah jangankan tingkat dunia, tingkat Asia. Asia. Tingkat Asia Tenggara itu loh nggak ada apa-apanya. Karena apa? Politiknya lebih kental daripada olahraganya, jadinya kacau. Ya. Misalkan sepak bola ya, sepak bola. Pemainnya berapa? 11 orang ya, kiper. Iya betul 11 ya, 11 orang. Terus menang kita misalkan. Indonesia menang. Indonesia menang. Terus karena hanya yang bermain orang 11 itu, bahwa orang Indonesia itu hanya 11 orang itu aja. Kan ya enggak. Sama dengan Semitik. Semitik itu yang disebut memang dalam perspektif politis itu ya Yahudi, ya Israel itu. Arab nggak disebut memang. Tapi bukan berarti terus orang Arab itu bukan termasuk rumpun Semit. Itu masalahnya. Kenapa yang disebut Semitik kok mesti itu tertuju kepada Israel atau Yahudi? Karena yang diaspora ke Eropa itu ya mereka, bukan Arab. Gitu loh. Sudahlah, aku jelaskan hal seperti ini supaya kalian ngerti semuanya ya. Jadi cara pandang itu jangan seperti kodok dalam tempurung. Harus banyak baca, tahu sejarah gitu sehingga ngerti gitu ya. Oke. Sampai di sini dulu ya. Aku pesankan jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an, jaga sholatmu, jaga imanmu ya, menjadi bingkai dalam keislamanmu, tapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Mereka tetap juga saudara kita ya. Oke, semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Kalau jalan-jalan jangan lupa ya, mungkin weekend atau berakhir pekan. Kalau sudah masuk waktu sholat, carilah masjid, langgar, musola terdekat. Sholat dulu. Setelah itu jalan-jalan dilanjutkan. Dan kalau kamu makan, ajak semua orang yang satu mobil kamu itu makan bareng di atas meja yang sama. Makan makanan yang sama. Ya, kita sama-sama manusia kok. Hanya nasib yang berbeda. Mungkin satu jadi bos, satu jadi pembantu atau pengasuh anak-anaknya. Itu masalah masalah cerita kehidupan saja. Karena kalau semua jadi bos, siapa yang mau jadi pembantu? Semua jadi pembantu, siapa jadi bos? Justru ada pembantu, ada bos, itu sebuah bentuk semoga roda kehidupan ini bisa berjalan terus gitu ya. Oke,
Sampai di sini dulu. Terima salam dari aku, salam Isra ya. Semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.